舒服吗？我呀，长马，给我砍死他！呀！Halo Movie Lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Gimana kabar kalian? Sehat? Di video kali ini, Minho akan membahas alur cerita film action tahun 2024 yang lagi-lagi berasal dari negara Hong Kong. Film ini menceritakan tentang seorang ibu yang lama hilang, bertemu kembali dengan anaknya yang bekerja sebagai gangster. Dan kini mendadak mereka harus bergandengan tangan untuk menjalani hidup yang penuh drama, bela diri, dan masalah penglihatan. Jadi, bagaimana nih keseruannya? Sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa di awal film diperlihatkan suasana rumah duka seorang anggota polisi yang meninggal dunia. Tak lama kemudian seorang ketua gangster datang ke rumah duka orang yang menjadi penyebab kematian sang polisi. Tanpa ragu, ketua geng itu melontarkan kata-kata kasar kepada seorang perwira polisi yang hadir, seolah-olah memancing kemarahan. Namun tiba-tiba seorang wanita tiba-tiba melompat dan menghantamkan kaki kanannya tepat ke leher ketua gangster tersebut, membuatnya muntah darah dan tewas di tempat. Wanita itu adalah Nyai Liang, istri dari almarhum polisi yang datang menuntut balas atas kematian suaminya. Singkat cerita, Nyai Liang pun dijebloskan ke penjara dalam kondisi sedang hamil besar. Di sana, suasana penjara tampak keras, bahkan di antara para tahanan wanita. Kahong, ketua tahanan wanita, terlihat sedang berjualan tisu kepada para tahanan lainnya. Tisu menjadi barang penting di penjara karena dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, termasuk untuk ombe. Thank you, Nahan. Para tahanan wanita antri untuk membeli tisu dari Kahong, namun suasana berubah tegang ketika seorang tahanan memprotes karena hanya diberi 20 lembar tisu, padahal ia menginginkan satu gulungan penuh. Mendengar protes itu, Kahong tidak senang. Sambil berpura-pura menyerahkan tisu, ia justru melemparkannya ke lantai yang basah. Ketegangan semakin memuncak ketika Nyai Liang yang sedang hamil datang dan berusaha melindungi tahanan yang dipukuli. Terjadi adu cekcok antara Nyai Liang dan Kahong. Tidak terima dengan keberanian Nyai Liang, Kahong memerintahkan anak buahnya untuk menyerangnya. Namun, meski dalam kondisi hamil, Nyai Liang menunjukkan kemampuan bertarung. Ia berhasil mengalahkan anak buah Kahong satu persatu, bahkan menundukkan Kahong dengan mengkretek tulang belakangnya. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba sipir penjara datang, dan saat itulah air ketuban Nyai Liang pecah. Semua orang panik melihatnya yang akan segera melahirkan. Para tahanan pun buru-buru membantu Nyai Liang ke rumah sakit penjara agar ia bisa mendapatkan pertolongan medis.
Singkat cerita, Nyai Liang akhirnya melahirkan di dalam penjara dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang ia beri nama Liang Pen. Kelahiran bayi ini membawa kebahagiaan bagi seluruh tahanan wanita yang turut merayakan momen tersebut dengan sukacita. Waktu berlalu dan cerita berpindah ke Liang Pen yang kini telah dewasa. Karena ia dibesarkan di panti asuhan, ia pun berganti nama menjadi Den Gui. Gui tumbuh menjadi seorang tukang pijat kretek. Ia sedang memberikan layanan pijat pada seorang ketua gangster muda bernama Tuan Meng. Pria yang ternyata adalah putra dari ketua gangster yang dulu dibunuh oleh Nyai Liang. Tiba-tiba, sekelompok gangster dari kelompok lain datang untuk menyerang geng Tuan Meng. Saat kekacauan terjadi, sebuah botol minuman dilemparkan dan mendarat tepat di kepala Gui, membuatnya terluka parah hingga berdarah. Tidak terima dengan serangan itu, Gui pun bangkit dan memutuskan melawan para gangster tersebut sendirian. Setelah berhasil mengalahkan semua anggota gangster yang menyerang, Gui mendapat upah dari Tuan Meng sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Keesokan harinya, Gui diundang makan bersama para anggota gangster lainnya di rumah Tuan Meng. Dalam jamuan itu, Gui diperlakukan seperti seorang raja dan Tuan Meng bahkan menawarkan Gui posisi penting sebagai tangan kanannya dengan tugas memimpin para anak buah. Namun, tawaran ini menimbulkan rasa iri di kalangan anggota lain, terutama Dudi yang merasa tersisihkan. Malam itu, Dudi menantang Gui untuk bertarung. Gui yang tidak ingin pertarungan tanpa alasan menawarkan untuk bertarung hanya antar ketua. Dudi setuju dan pertarungan pun berlangsung sengit di dalam sebuah wartel. Sama. Setelah pertarungan yang menegangkan, Gui keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini membuat para anggota gangster lainnya kagum dan memilih untuk mendukung Gui menjadikannya ketua yang paling kuat dan dihormati di antara mereka. Keesokan harinya, Gui diajak oleh Tuan Meng untuk berfoto studio bersama para petinggi geng. Gui merasa dihormati dan mulai merasa dirinya diterima sepenuhnya di kelompok itu. Adegan berganti menunjukkan Gui sedang menikmati pesta bersama anggota geng di sebuah klub malam. Tanpa menyadari bahaya yang mengintai, Gui larut dalam suasana meriah itu. Tiba-tiba, seorang pria misterius mendekat dan menyiramkan air cuka ke mata Gui. Menyebabkan luka parah yang membuat matanya Poek mongkleng seumur hidup. Belakangan, terungkap bahwa pria misterius tersebut adalah suruhan Tuan Meng. Ternyata Tuan Meng merasa iri dan takut dengan pesona serta kemampuan Gui yang semakin diakui oleh para anggota geng. Keesokan harinya, Gui terbaring dengan mata yang diperban. Dalam kebingungan dan ketakutan, ia bertanya kepada anak buah setianya, Jang Bin, tentang apa yang terjadi. Jang Bin dengan berat hati memberitahu bahwa akibat serangan kemarin, Gui mengalami kebutaan permanen. Mendengar kabar itu, Gui terkejut dan amarahnya meledak.
Cerita berpindah, terlihat para petinggi geng memberitahu Tuan Meng bahwa Nyai Liang, pembunuh ayahnya, telah bebas dari penjara. Mereka menyuruh Tuan Meng untuk membalas dendam terhadap Nyai Liang. 我收到消息，你要是不解决掉这个杀父仇，当年踢死你爸的人已经出狱了，明白了吗？ Setelah 30 tahun menjalani hukuman, Nyai Liang akhirnya bisa menghirup udara bebas dan kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di klinik tompang miliknya, Nyai Liang yang dulunya dikenal sebagai ahli pijat langsung disambut oleh Kak Hong. Kak Hong yang sebelumnya belajar pijat dari Nyai Liang, kini juga beralih profesi sebagai tukang pijat. 梁姐，你回来了！谢谢你啊，小凉粉找到了吧？ Nyai Liang pun bertanya tentang keberadaan anaknya Liang Pen yang dititipkan ke panti asuhan oleh polisi. Kak Hong menjelaskan kepada Nyai Liang tentang perkembangan Liang Pen selama di panti asuhan, memberikan gambaran tentang hidup anaknya yang telah tumbuh dewasa. Saat klinik tompang akan ditutup, segerombolan anggota geng Tuan Meng datang menyerang. 我们打烊了啊！哎，干嘛？好了，打错了，布置好了吗？好了。 打错了怎么了？ Mereka mengira Kak Hong adalah Nyai Liang dan tanpa ampun memukulinya menyebabkan Kak Hong babak belur. Tiba-tiba Nyai Liang muncul dan menghabisi semua anggota geng Tuan Meng seorang diri. 人肯定还在。 Dengan jurus burung gagak naik pesawat, ia berhasil memukul salah satu anggota geng hingga terpental keluar jendela. Tak lama kemudian, polisi tiba untuk mengamankan situasi dan menangkap sisa anggota geng yang masih ada. Sebuah mobil ambulan pun datang untuk menjemput Kak Hong, membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Gui terlihat bingung dengan situasi di sekitarnya karena kebutaannya. Terlihat juga Nyai Liang yang meminta maaf kepada Kak Hong yang menjadi korban salah sasaran geng Tuan Meng. Nyai Liang menjelaskan bahwa seharusnya target geng itu adalah dirinya, bukan Kak Hong. Kak Hong memberikan pesan singkat kepada Nyai Liang agar ia menunggu kedatangan Liang Pen. Ia meyakinkan Nyai Liang bahwa polisi akan membawa Liang Pen untuk mencarinya. Terlihat anak buah Tuan Meng yang berhasil kabur dari penangkapan polisi segera melapor tentang Nyai Liang yang dikenal sebagai ahli bela diri seperti kungfu. Tiba-tiba Nyai Liang muncul di samping mobil Tuan Meng dan berkata, Mendengar itu, Tuan Meng panik dan ketakutan. Ia segera membangunkan sopirnya yang sedang tidur dan memerintahkan untuk segera mengemudikan mobil pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Gui terlihat berada di kantor polisi untuk diinterogasi mengenai asal-usulnya. Namun, meskipun banyak pertanyaan yang diajukan, Gui tidak mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya kepada pihak polisi. Ia memilih untuk diam, menyimpan rahasia dan identitasnya, berusaha melindungi informasi yang dapat membahayakannya. 东西掉了，资料你都记住了吧？这警服质感好真啊！ Keesokan harinya, Jiang Bin yang mengenakan seragam polisi merencanakan sesuatu untuk Gui yang akan menyamar sebagai anak Nyai Liang. Ia kemudian menemui Nyai Liang dan memberitahukan bahwa Liang Pen telah ditemukan tetapi dalam keadaan tidak bisa melihat. Akhirnya, Nyai Liang dan Gui bertemu dan menjalani waktu bersama seperti ibu dan anak. Namun, Gui tidak menyadari bahwa Nyai Liang adalah ibunya. Sebaliknya, ia merencanakan untuk membunuhnya sebagai balas dendam terhadap Tuan Meng. Karena Nyai Liang dianggap sebagai penyebab kematian ayah Tuan Meng. Dengan setia menjalankan perintah Tuan Meng, Gui bersiap melancarkan aksinya untuk menghabisi Nyai Liang. 我说这个老太婆很能打的，你的暗箭难防，但他儿子让他放松戒备，趁他一个不注意。儿子，一起去吧。
Keesokan harinya, Gui mulai bekerja di klinik milik Nyai Liang. Ia terlihat sedang berlatih mengkretek seorang pasien dan mendapatkan pelajaran tentang teknik akupuntur. Karena kondisi matanya yang buta, Nyai Liang memberinya buku timbul untuk memudahkan proses belajar. Dengan tekun, Gui mulai mempelajari teknik akupuntur dan berbagai jenis obat-obatan. Semua laci obat diberi label huruf timbul oleh Nyai Liang, sehingga Gui bisa belajar dengan lebih mudah. Namun, di balik usaha belajarnya, Gui merencanakan untuk membunuh Nyai Liang. Ia berencana membocorkan selang gas di dapur dan melemparkan puntung rokok ke dalam ruangan itu untuk menciptakan kebakaran. Gui merasa puas dengan rencananya yang tampaknya berhasil, tetapi sebenarnya ya, ia hanya terjebak dalam hayalan seperti orang yang geblok. Malam harinya, Nyai Liang terlelap tidur di samping Gui. Gui dengan niat jahatnya berencana untuk membunuh Nyai Liang yang sedang tidur pulas. Dengan hati-hati, ia mengangkat tangannya, siap untuk melancarkan serangan. Namun tiba-tiba... Dengan instingnya yang tajam, Nyai Liang merasakan ada ancaman. Nyai Liang segera menggerakkan tubuhnya dan menghadapi Gui, membuat rencananya gagal total. Keesokan harinya, Kahong yang baru pulang dari rumah sakit langsung menginterogasi Gui untuk memastikan apakah dia benar-benar Liang Pen, anak dari Nyai Liang. Untuk mendapatkan kepastian, Nyai Liang mengajak Gui untuk berduel. Dengan keahlian kumpu yang handal, Nyai Liang menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, sementara Gui berusaha sekuat tenaga, tetapi masih belum mampu mengalahkan Nyai Liang. Setelah duel yang sengit, Gui merasa kelelahan. Setelah itu, Kahong meminta Gui untuk mengantarnya ke kamar mandi. Di sana Kahong dengan hati-hati menggunting sebagian rambut Gui dan mencabut uban dari rambut Nyai Liang yang sedang memasak. Dia menyimpan kedua rambut itu ke dalam saku baju, berencana untuk melakukan tes yang akan mengungkapkan kebenaran tentang identitas Gui. Gui yang semakin tekun mempelajari ilmu urat syaraf, mulai meracik obat-obatan dan melayani beberapa pasien, membuat klinik tompang milik Nyai Liang ramai dikunjungi orang-orang. Namun, saat suasana semakin baik, Nyai Liang mengeluarkan buku tabungan dan sertifikat rumah, berniat untuk memberikannya kepada Gui sebagai tanda penghargaan atas dedikasinya. Mendengar hal itu, Gui merasa sedih. Ia merasa tidak layak menerima semua itu dan memilih untuk pergi meninggalkan Nyai Liang. 爸，我拿着你的钱跑路吗？你想怎么用就怎么用。 Keesokan harinya, Nyai Liang terlihat sedang berkonsultasi dengan dokter mengenai penyakit yang dideritanya. Dokter menjelaskan bahwa penyakitnya tidak bisa diobati dengan ilmu medis dan menyarankan Nyai Liang untuk mencari sukarelawan yang akan mengurus dirinya. Nah, jadi si Nyai Liang ini mempunyai penyakit Alzheimer. Tahulah kalian juga. Di hari berikutnya, terlihat Tudi, salah satu anak buah Tuan Meng yang kini beralih profesi menjadi tukang cuci piring di sebuah tempat makan cepat saji, memperingatkan Gui untuk berhati-hati dan menjaga dirinya karena Tuan Meng telah menyewa pembunuh bayaran untuk menyelesaikan masalah dengan Nyai Liang. 一张桌子10口饭都是家人。常老大已经找好了杀手，他不会留我们的。到此为止吧。
Suatu hari, seorang wanita cantik bernama Neng Lia tiba di klinik tompang milik Nyai Liang. Ia diutus sebagai sukarelawan untuk membantu merawat Nyai Liang. Namun, Gui merasa curiga ketika ia mencium bau darah yang menyengat dari tubuh Neng Lia. Gui segera menyelidiki lebih lanjut dan akhirnya menyadari bahwa Neng Lia bukanlah sukarelawan, melainkan pembunuh bayaran yang disewa oleh Tuan Meng untuk menghabisi Nyai Liang. Pertarungan sengit dan konyol pun terjadi antara Gui dan Neng Lia. 你是大哥派来的杀手。你想怎么样？阿鬼，你在干嘛？ Meskipun Neng Lia memiliki wajah yang cantik, kemampuan bertarungnya sebagai pembunuh bayaran membuatnya sangat berbahaya. Ketika Nyai Liang mendengar suara desahan dari kamar mandi, ia segera bergegas untuk memeriksa. Ia terkejut melihat Neng Lia sedang mencium Gui yang ternyata ciuman tersebut mengandung racun, membuat Gui lemas dan tak berdaya. Nyai Liang yang sudah menyadari ancaman dari Neng Lia langsung bersiap menghadapi serangan-serangannya. Sementara itu, Gui merangkak mengambil jarum untuk menusukkannya ke syaraf tertentu yang dapat menetralisir racun dalam tubuhnya. Dengan cepat, racun tersebut mulai hilang dari sistem tubuhnya dan Gui kembali jag-jaguar ringkas. Mereka berdua kemudian melancarkan kombinasi jurus ibu dan anak yang sangat unik dan kocak. Nyai Liang dengan tegas memberi arahan pada Gui untuk menyerang titik-titik tertentu dengan memukul laci-laci yang disebutkan. Dan Gui mengikuti setiap instruksinya dengan cekatan. Neng Lia yang sudah kewalahan mulai terpojok dan hampir tumbang karena tak mampu menahan serangan kombinasi yang tak terduga dari Nyai Liang dan Gui. Namun ketika pertarungan terhenti sejenak, seorang pria berkacamata masuk ke dalam klinik. Nyata ia bukan pasien, melainkan pembunuh bayaran lain yang dikirim untuk membantu Neng Lia dalam membunuh Nyai Liang dan Gui. Dengan cepat, pria tersebut bergabung dalam pertarungan. 这两个不是擅长，往前生寸，奋勇进来。 Setelah pembunuh bayaran terakhir tumbang oleh jurus tutok macan yang dilancarkan oleh Nyai Liang, ia dan Gui segera melarikan diri dari klinik tompang. Namun, tak lama kemudian, Gui tiba-tiba pingsan di tangga dengan mulut ngabudah akibat efek racun dari ciuman Neng Lia yang sebelumnya. Nyai Liang segera membawa Gui ke rumah sakit. Setelah perawatan intensif, Gui akhirnya sadar kembali. Di tempat lain, Kahong berbicara dengan suster mengenai hasil tes DNA yang menggunakan rambut yang ia gunting dari Gui dan Nyai Liang. Ketika suster memberikan hasilnya, Nyai Liang melihatnya dan terkejut sekaligus terharu mengetahui bahwa Gui sebenarnya adalah Liang Pen, anak kandungnya yang selama ini ia cari-cari. Saat Gui dan Nyai Liang hendak pulang dari rumah sakit, tiba-tiba Nyai Liang mengalami kambuhan penyakit yang membuatnya kehilangan ingatan sementara. Dalam kebingungan, Gui menerima telepon dari Tuan Meng yang secara misterius menanyakan lokasi keberadaan mereka. Sebelum Gui sempat menyadari apa yang terjadi, sebuah mobil elep mendekat dan beberapa anak buah Tuan Meng turun dan menculik Nyai Liang dan Gui. Mereka menyeretnya masuk ke dalam mobil dan membawanya pergi ke lokasi yang tidak diketahui. Sesampainya di sana, terlihat Nyai Liang yang terbaring di karung. Namun tiba-tiba...
闺女在哪儿？ Nyai Liang langsung menyadari akan situasi yang berbahaya. Ia menggunakan kecepatan dan ketajaman instingnya. Dia berhasil menyandra Tuan Meng. Namun dalam kekecauan itu, Tuan Meng dengan liciknya menyerahkan sebuah pisau kepada Gui, memanipulasi pikiran Gui untuk menyerang Nyai Liang. Gui yang awalnya ragu-ragu, akhirnya mengerahkan pisau itu ke Nyai Liang. Terkejut dan penuh rasa bersalah, Gui memohon maaf, mengakui bahwa dia telah berbohong kepada Nyai Liang tentang identitasnya yang sebenarnya dan bukanlah anak kandungnya. Nyai Liang dalam keadaan terluka, teringat masa lalu dan menatap buku hasil tes DNA yang mengonfirmasi bahwa Gui bukanlah anaknya. Rasa marah dan kecewa berkecamuk dalam dirinya, menciptakan kekuatan yang luar biasa. Dengan tekad membara, Nyai Liang melepaskan diri dan melancarkan pukulan maut kepada Tuan Meng, membuat pria itu terpental jauh. Nyai Liang yang terluka parah akibat tusukan pisau tergeletak lemas, darah mengalir tanpa henti. Kesadarannya perlahan memudar dan akhirnya ia jatuh pingsan. Tuan Meng yang licik dan kejam memerintahkan anak buahnya untuk mengubur Nyai Liang hidup-hidup, meskipun Gui tampak terpukul dan penuh rasa bersalah melihatnya. Gui terdiam, dihantui oleh bayangan kebaikan Nyai Liang yang terus-menerus menghantuinya. Beberapa hari kemudian, tampak polisi datang menemui Gui untuk menangkapnya atas tuduhan penculikan dan pembunuhan terhadap Nyai Liang. Namun, saat Gui hendak ditangkap dan diborgol, tiba-tiba Nyai Liang muncul dan membuat Gui dan para petugas polisi terkejut dan kebingungan. Meski begitu, polisi tetap bersikap tegas bahwa Gui harus dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di tengah situasi yang tegang, Jiang Bin tiba-tiba datang dan meminta para petugas polisi untuk berhenti sejenak. Disinilah Jiang Bin mengungkapkan identitas aslinya sebagai anggota polisi yang menyamar untuk menyelidiki kejahatan dan kasus-kasus yang melibatkan Tuan Meng. Jiang Bin kemudian menceritakan seluruh rencananya dalam membantu menyelamatkan Nyai Liang dari percobaan pembunuhan. Jiang Bin menjelaskan bahwa sejak awal ia telah memantau Gui yang berencana membakar klinik menggunakan puntung rokok Samsu miliknya. Ia juga mengungkapkan bagaimana ia berhasil menyelamatkan Nyai Liang saat geng Tuan Meng mencoba menguburnya hidup-hidup. Jiang Bin mengajak Gui untuk membantu mengungkap kejahatan Tuan Meng kepada semua orang. Setelah Jiang Bin menceritakan kisah hidup Nyai Liang dari latar belakangnya, Gui pun merasa sedih dan tersentuh. Dengan tangan yang masih diperban, Gui mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada Nyai Liang sebagai tanda penghargaan dan penyesalan. Setelah itu, Gui pun bergegas meninggalkan klinik tompang itu. 是个孤儿，没得选。 Adegan beralih menunjukkan Gui sedang memijat Tuan Meng di rumahnya. Gui meminta keadilan kepada Tuan Meng agar masalah ini bisa diselesaikan. Namun Tuan Meng menolak permintaan Gui yang membuatnya marah. Dalam kemarahan, Gui mengubah posisi tulang belakang Tuan Meng menyebabkan cedera di punggungnya. Merasa kesakitan, Tuan Meng segera menyuruh anak buahnya untuk menyerang Gui dan perkelahian pun tak bisa dihindari. Gui dikepung oleh para pembunuh bayaran Tuan Meng dan meski berusaha melawan, kondisi matanya yang buta membuatnya sulit untuk bertahan. Akhirnya Gui tumbang tak sadarkan diri setelah disetrum oleh senapan listrik. Nyai Liang berada di kantor polisi, mendengarkan percakapan antara Jiang Bin dan petugas bahwa Gui sedang berada di kediaman Tuan Meng. Namun, saat Nyai Liang akan dimasukkan ke dalam mobil, tiba-tiba penyakitnya kambuh, memicu rasa ketakutan dan mengingat kembali masa lalunya yang menyedihkan. Dalam keadaan panik, Nyai Liang berontak melawan polisi. Seperti adegan di film Fast and Furious, ia berhasil mengambil alih mobil polisi dan mengendarainya dengan kecepatan tinggi, bertekad untuk segera menuju rumah Tuan Meng. Tampak Gui terbungkus plastik vakum ketika tiba-tiba Tuan Meng menerima telepon dari Nyai Liang. Namun Nyai Liang yang sangat epik mengejutkan Tuan Meng dan para pembunuh bayaran karena ia sudah berada di lokasi dan berhasil menghabisi anak buah Tuan Meng yang ada di luar.
Dengan pedang legendarisnya, Nyai Liang langsung menyerang Tuan Meng dan para pembunuh bayaran. Sebuah jurus yang tidak diketahui membuat pedangnya tersangkut di atas lampu, memadamkan cahaya dan menjadikannya poek mongkleng. Dalam kegelapan, Nyai Liang bergegas menyelamatkan Gui yang terbungkus plastik vakum dengan menusukkan jarum ajaib ke tubuhnya, membuat Gui sadar dari pingsannya. Namun tiba-tiba para pembunuh bayaran menyerang secara bersamaan dan Nyai Liang terkena semprotan air aki yang membuatnya sulit melihat. Ibu dan anak itu pun terpaksa bertempur dalam keadaan buta, mengandalkan insting dan strategi untuk melawan para pembunuh bayaran tersebut. Nyai Liang bertempur dengan sangat brutal, menggunakan pedang legendarisnya yang telah diduruk, menjadikan pertempuran itu terlihat sangat epik. Akhirnya, semua pembunuh bayaran tumbang di tangan Gui dan Nyai Liang, kecuali satu, Tuan Meng. Tuan Meng diserang oleh Nyai Liang, tetapi ia kesulitan untuk menembak karena jurus Nyai Liang yang cepat seperti Hayabusa. Dalam keadaan terdesak, Tuan Meng hampir saja terkena tebasan pedang Nyai Liang. Namun, Gui tiba-tiba muncul dan berkata kepada Nyai Liang bahwa ia tidak ingin ibunya masuk penjara lagi. Permintaan Gui membuat Nyai Liang berhenti menebas Tuan Meng. Akhirnya, Tuan Meng berhasil diamankan oleh polisi, sementara Gui harus menjalani hukuman di penjara karena keterlibatannya dalam tindak kekerasan. Namun, ia diberikan keringanan hukuman karena bersedia menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan oleh Tuan Meng. Gui哥的确是我们的先人。A lenient sentence of 3 years. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan moral dari film ini, kesempatan untuk menebus kesalahan. Gui yang awalnya tersesat dan terjebak dalam niat jahat, mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari masa lalu. Ini menunjukkan bahwa setiap orang meski pernah berbuat salah, memiliki peluang untuk berubah dan melakukan hal yang benar. Tidak hanya itu, Gui yang kehilangan penglihatannya, melambangkan tantangan fisik yang sulit, namun ia terus berjuang dengan bantuan ibunya. Ini menunjukkan kekuatan bertahan dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, oke guys, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan ya. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. 'Cause I'm taking the world to see.